Dia ko tumapak guru di guru aja ta melo ko macay anak nasaba iya ko bodoh macay ini. Pak melo ki ko macay. Aga pale ikhlaskan saja dirimu mengajarkan ilmu yang Allah titip kepadamu. Kemudian doakan anak itu nanti Allah berikan hidayah. Satu tahapan pencucian di pesantren. Saya dulu itu tidak tahu. Ketika ketemu salah seorang mursyid pimpinan pondok pesantren. Aga na podanga, angka tu apa alasan nate ko pesantrennya nak nomor si di mata. Anak-anakku, jangan harap Anda hebat di pesantren. Aja tataja ngeleta hebat. Karena kenapa? Anda di sini cuma dicas. Tapi masuk itu matu napa mu bak beraka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang kami muliakan dan kami takzimi Bapak yang mewakili Kakanwil Kementerian Agama, dalam hal ini pribadi Bapak Dr. Haji Mulyadi Iskandar Edi MAG. Beliau adalah Kepala Bidang Dinia, Dikan Dinia dan Pondok Pesantren Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kami muliakan dan kami takzimi yang mewakili Bapak Bupati Kabupaten Sidenden Rapang. Yang kami muliakan dan kami takzimi juga Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenden Rapang beserta seluruh unsur pimpinan dari Kementerian Agama yang sempat hadir. Yang kami muliakan dan kami takzimi Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sidrap dan juga Ibu anggota DPRD Provinsi DPR Provinsi yang hadir bersama kita, Ibu Haja Kartini Lolo. Yang kami muliakan dan kami takzimi Bapak Direktur Pondok Pesantren Al-Wahid Pape beserta seluruh jajaran pembina dan guru serta tenaga pengajar yang insya Allah anak-anak kita mendapatkan keberkahan ilmu berkat usaha dan kerja keras beliau semua. Kita doakan semoga dari lisan beliau, dari pikiran dan kerja keras para guru dan dewan pembina, anak-anak kita mendapatkan keberkahan ilmu, baik keberkahan Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami muliakan, yang mewakili Bapak Kapolres Sidrap, ya, Bapak Dandim, beserta seluruh tamu undangan, para pimpinan pondok pesantren, juga sahabat saya Ustaz Nidaul Islam, selaku Ketua LDNU Kabupaten Sidrap dan seluruh jajaran pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap dan seluruh orang tua santri dan para tamu undangan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang kesemuanya semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini menjelang siang, saya sebenarnya dengan takzim ke ayahanda Direktur Pondok Pesantren Al-Wahid Pape, saya mengatakan saya harus hadir karena saya sudah 4 kali diundang sama beliau, tidak sempat ada waktu. Jadi jadwal Kalimantan saya potong 1 hari untuk hadir sebagai takzim dan saya merasa saya berdosa kalau tidak bisa hadir di tempat ini. Makanya saya tidak panjang lebar karena anak-anak kita sebenarnya sudah hebat. Dia sudah mengalahkan saya karena di sini khatam Quran 30 juz luar biasa. Tapi saya wasiatkan bahwa ilmu itu ada 2. Yang pertama ada ilmu akal, yang kedua ada ilmu berkah. Ilmu akal itu diambil, diraih melalui pembelajaran. Tapi ilmu berkah itu diambil dari takzim, bukan dari pembelajaran.
Jadi ia komak guru ki matuntuk ki pak disangang melalui guru-guru kita melalui kitab itu kita bisa mengambil ilmu aklianya. Tapi barakaknya ya sange pak disangang itu susah. Dari sinilah kenapa banyak orang hebat, pintar tapi tidak beradab dan tidak berkah kehidupannya karena dia belajar melalui YouTube, ilmunya pindah tapi adabnya tidak. Pak ya tu kok YouTube eta we mak guru letek mo tu pak disangan na tapi maraji letek barakak na. Nasaba na mo de nak baju aju di tomang kalinga ceramah. Biar pakai celana pendek yang penting YouTube-nya diputar lewat dini nang kalinga. Jadi dia mengambil ilmunya bahkan biasa dalam keadaan tidak ada wudhu. Kalau kita belajar di kitab Ta'limu Ta'lim itu kenapa magina engka anak-anak dek to nama waktu nama sekolah. Tapi ketika dia keluar di masyarakat, justru pak disangan dan pakai masyarakat. Ketika ditanya, hanya menjawab, saya tidak pernah belajar di hadapan guru kami, kecuali kami dalam keadaan ada wudhu. Jadi cik dito tu barakat na pak disangenge, narekoto mak jenne, napa to mak guru. Makanya anak-anakku saya wasiatkan, jangan menghafal Al-Quran, jangan menghafal hadis. Jangan mengikuti pelajaran kecuali dalam keadaan ada wudhu. Kecuali wanita yang haid itu tidak boleh. Kemudian upasangi memang ke pondok pesantren itu saya membina di pondoknya Guru Tak. Mulai 6 tahun saya meniti pembelajaran di sana kemudian mengabdi hampir 20 tahun di Nurul Azhar. Saya rasakan betul. Ya kotomon ro pesantren itu mak dupa-dupa me metu anak-anak. Pedek mege anak-anak, pedek mege modelik na beta. Angka lalu jadi na beta, beti. Kenro monro kui maroca. Kami to anak mako tu pak. Jandela nak tadi jandela repak. Kadera nak tani kadera masolang. Pokoknya angka metu anak makor. Dan itu pasti ada di pesantren. Tidak mungkin tidak ada. Pasti ada. Mak dupa-dupa memang. Tapi dari situlah saya mempelajari banyak hal. Maka dari tahu guru tak, saya ingat betul itu. Ketika engkau anak-anak bermasalah na melo ipasu, cik di kalimat na guru tak na sabari do pasu. Kita sudah tanda tangan bahwa anak ini harus dikeluarkan. Semua guru sudah siap mengeluarkan. Menghadap ki ko guru tak, dia na pasu. Agak pesan na guru tak sehingga kita tidak keluarkan. Maka dia na, niga na pe melo pada cengi bi anak-anak masalah ko tanya na ini. Itu pesannya guru tak. Kaya di parinsi ta guru maka dia komunru ya nana pede maka solami. Nasaba namu iya nana sa na pancicio to bata. Naganggu misi banda, na parenta misi banda. Betungan na manca jiroca biya kini maka na manca jilasa mi komunru ke pesantren. Tapi ketika guru ta maka da niga na pe melo pada cengi ya nana ekotannya pesantren. Nah ini manitu naharapkan ya kode na mo pada cengi itu dia na tu gagawa di pada cengi. Sehingga kita tidak keluarkan. Jadi itu dilema memang di pondok pesantren. Kadangkala maka daki aja mak doca ya kui pasu ya wading nyamang. Ede, iya kompas ya tu kasih kutu mak doca betul. Makotiha. Makanya saya hanya wasiatkan ada pesan Ki Haji Maimun Subair itu saya ingat betul itu ketika pesan beliau itu mengatakan begini. Iya ko guru ko mapak guru ko ajak mo melo ko macay anak. Nasaba ya ko melo ko macay anak. Kapak bodoh anak masusan tu. Ya ko masusano, dia na tumu ikhlas. Itu pesan beliau. Dan itu sangat dalam maknanya. Jadi ya ko tumapak guru di guru aja ta melo ko macay anak. Nasaba iya ko bodoh macay ini. Pak melo ki ko macay. Agak pale, ikhlaskan saja dirimu mengajarkan ilmu yang Allah titip kepadamu. Kemudian doakan anak itu nanti Allah berikan hidayah. Itu pesan guru. Jadi saya pegang itu. Maka dari itu tu namelo ipamace anak. Iya ko kita doakan, kita ajarkan, ya be ko mace alhamdulillah. Tanya tu idi nasabari Allah yang memberikan hidayah ilmu. Iya ko ya kata ni dia na tu masusah. Ya miro biasa wala pak burra kong kanana liwa. Agak jerosan ako. Maka dari itu tomatata datulu memang ang kami to na nama ko tu. Tapi madu-dupa tu ang kanana maca tapi kadang kurang berakhlak. Ang kato anak-anak kadang akhlaknya sangat bagus, makanya mengisuro. Tapi kun rupa kah? Nah, itu makanya masing-masing memiliki kelebihan. Dan saya termasuk salah satu santri yang sangat bodoh di pesantren. Terus terang. Ya kini kita raporku Pak Bu. Dia ada Pak Eneng.
Terus terang, saya tidak malu mengatakan saya adalah orang yang paling bodoh. Saya masuk di pesantren tidak bisa mengaji. Sampai kelas 3 sanawiyah itu tidak bisa mengaji. Deni sangi gurut tanah sabaya kongka bau ki korang, angka hak desa angka ayak, lawuki bahasa Indonesia ko saramai ko wani, ya ko dalai suruh nak baca, ya bahasa Indonesia nak baca. Nanti ujian terakhir itu baru saya tidak bisa lulus. Napa tuda ngak guru tanah pak kalipu kak. Itu saya baca huruf hijaiyah, napa mak guru mengaji itu Ikra saat itu nanti kelas 3 sanawiyah. Tapi barakat nami pak dongan na guru tak. Doa orang tua, doa para ulama sehingga mungkin saya bisa berdiri seperti ini. Ya jadi itu ya umatnya Pak Bu. Barakat nami guru tak. Jadi makanya anak-anakku aja moto banggala dan narik ringkisi dikit. Sabab itu ringkisi dia madari masih jaboting. Biasa tuh ringkisi dia madari mo ya tuh pacapurang itu mancaji jama, mancaji anggota dewan. Ya mau tuh paciliang nih madari mancaji anggota dewan tuh. Tapi dia tuh nak Pak Ketua DPRD. Iya. Kenapa? Karena ada kecerdasan namanya kecerdasan sosial. Ada kecerdasan linguistik. Ada kecerdasan spiritual. Mak dupa-dupang. Ang kami matona na iya pa namanya manasak di Kosipulong nih. Namu ibu-ibu ang kato mako tuh. Yan na din na partay na barokbo. Din na may tanapa pinadin na. Malasa ko de gacara. Nah, itu kaya. Ang kami ito ibu-ibu mako. Yan na to na si pulot. Tapatak de lasana. Ya ko masama-sama de minakadate. Talaw sana. Marrojo. Tapapaja. Tapamadising. Magay. Karena memang dia kesenangannya di situ. Yan pa'y pasantren. Na mo to ang kapala na pa direktur. Ay lupa na na. Itu di pondok pesantren. Makanya, tapi anak tak upasang itu tomaton. Memang nasaro nak guru itu betul. Ia memang tomaton na anak. Dia nak bekerja sama dengan guru untuk mendidik anak-anak pasti susah. Apa angkat tulasan anak pesantren ini ya korewa ilau boleh matinro si tinro na. Ia minoto kome mandre si ba kome masampaya matinro materu. Ia ko talungas yo ko boleh talungas oti matinro. Ia tulasan anak. Dia apa na itadu ko indona. Maka dami way taro ni kasi matinro istirahay. Iyan na Pak Guru salah. Atau noli rewa anak. Na napanagirera mano. Napandre mano. Na makanya andrena. Natini lo ko warung iti na bawa na pandre. Melo nilari anak na puli pasantren. Apa ya kokwi pasantren. Kajulara min andre. San na rewa makanya andrena. Nasa manyama jepe ko toko bolay din. Na memon ro pasantren. Sigilingang ibu. Iya ko angka anak tak tagirera ni mano tabaway lo pesantren aja no ko bola na tapandre tati lo pesantren nang katonan re guruna iya aja na anak tetap parewa kemudian iya tuh komalase anak saya kasih tahu iya komalase anak tak memang constraint itu penting kenapa iya komalase anak tak aja tak parewa lo boleh ya ko masam-masam manginarewa. Mariawa 2 minggu ya tumato na parewa pemang. Malada tulasan ako rewa. Ya ko kipasantren ng 500 talungas so na pa aja. Magay, lay bisay dito. Apa tu tahapan pencucian di pesantren? Saya dulu itu tidak tahu. Ketika ketemu salah seorang mursyid pimpinan pondok pesantren, aga na po nga. Angka tu apa alasan natin ko pesantren na nomor si di mata. Campu-campu mana 5 na pada tahu na kanay cacar. Itu gatal-gatal. Pak Burana itu dia kagak. Agak pelik, cukup pakaiannya dikasih keluar, keringkan kena sinar matahari, itu sudah hilang. Karena itu virus pakaian basah. Kemudian kalau dalam medisnya, kalau yang kedua, maka dia geruta, ipacing, itu jolo. Olina, jukuna, ipacing. Jadi aku mata ate pesan anak-anak takut pesantren yang macam-campur mana ngalele na tujuh na pergalangan tangannya gan na kumay. Aja tak kedato, kau pesantren yang makai galasah. Gitu deh, lay bisay itu. Bisay. Yang kedua matu, angka to sana aga masemang. Pada ko nakan na tipes, tapi bukan tipes. Itu sudah dicuci bagian dalam. Patampulang anak-anak taku pesantrennya nakan na tuata. 50 sampai 6 bulan sampai kena nanti masuk 7 bulan mukbaknya tu tipes pada tipes. Kemudian pura ya tu matu, angka tu lasak kan anak tak kita tidak tahu. Dia nama semang. Tapi dia nulis marigagay, madodo mana pa pinadina. Agak lama pisinya. Rewa desa kadala saga makaraki dito kaya namala sa kalilangan ako dito kaya nagisagi-sagi. Mega di makoto. Padahal itu tidak. Itu ruhnya di-upgrade. Itu saya pernah tanyakan ke salah satu pimpinan pondok pesantren yang sekaligus menjadi mursyid tarekat.
Maka dia itu kok di pesantren enak, akapa tu ibisay anak enak pawa di tamak. Tapi ya kopura ni nola ya tu apae mapacimanan itu alena. Ya na tu ampai anak ta ya konapay mata tapasu in kamu tu baraka nanapay baraka cek dek. Baraka atak minabawar reo. Isa limang mopi ya tu. Iya, makanya ya kumarase anak tajak tamasilang. Apalagi kahadesa na nabi man kharaja fi baitihi li tawalibil ilmi fa huwa syahid at-tayargi. Nigi kita salay bola na law matuntu pa di sa ngagama natakko mate maka dia mati syahid. Ajak tamasilang. Majami law daw nga anak tamah kada mudah-mudahan ngukur pesantren yang mati kumalase. Iya, majami law daw nga nasaba dia mati syahid. Makanya upasangi tilaw daw nga anak ta dua tareka tapake. Nomor di tirakat setiap malam Jumat takiringang ipate anak 41 kali. Insyaallah mabaraka pa di sana. Itu pesan saya untuk orang tua santri. Ya kung ka anak tamas psikolog ko pesantrennya setiap malam Jumat takiringang ipate anak akapatapuluh sidi. Sesudah sholat isya takiringang ipate. Insyaallah dia nalaro ko pesantren. Sebenarnya saya pernah dapat itu salah satu di penjelasan ulama kita bahwa sebenarnya kan hari Selasa itu adalah hari diciptakannya ilmu. Hari Senin itu ditetapkan rezeki. Sedangkan hari Jumat adalah hari penetapan ibadah untuk umatnya Rasulullah. Maka dia gurut, ya kong ka anak-anak melo idaptar ko sikolangnya, makanya tuh ko idaptar ya so Salasa. Maka insya Allah, ya ko Salasa mo daftari, insya Allah mabarakat. Ito nga na din nalari ko to sikolah. Dan didoakan oleh para malaikat yang menopang keberkahan ilmu. Jadi kata itu barakah na itu sekolah. Jadi kadangkala saya itu memperhatikan ilmu-ilmu hikmah seperti itu sebenarnya penting. Karena ilmu ini mulai hilang. Ya rupa disangangnya Pak madu berupang. Makanya anak-anakku yang sudah menghafal Al-Quran itu sama dengan menghafal undang-undang. Tapi dena ya kokorang kebarakah. Sudah mentalaki ke gurunya itu penting. Pembina tahfiz itu penting anak-anak kita mentalaki di situ untuk dites hafalannya. Tapi saya sampaikan jangan store ke gurunya. Karena kapan di store ke guru itu nanti anak-anak akan hilang. Tak ditumatu. Maka storelah kepada Allah seperti Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah juga begitu. Yaitu Imam Abu Hanifah akadua na patamma korangnya sesusiwan ni. Sisang isaliwas sampajang. Satu di dalam sholat. Makanya anak-anakku yang menghafal Al-Quran sudah khatam 30 juz. Patamma ikorang yukilalan na sampajang. As-sampajah sunnah don rakana. Kemudian khatamkan Al-Quran. Kalau tidak bisa selesai di 2 rakaat itu. Pokoknya laksanakan setiap 2 rakaat khatamkan. Baca si digesok si direkam. Ya kupurai tapatamma ukilalan na sampajang. Tilaw nyo kupong Allah Ta'ala di sujud terakhir. Maka daipong. Talingak barakat na ya kurangnya. Aja tapalepak kak puluh kurang. Saya sudah store kepadamu ya Allah. Dan kelak ketika aku lupa, aku mohon engkau kembalikan. Ya kokui guru, itu monro barakat. Jadi saya sampaikan kepada anak-anakku, hatamkanlah Al-Quran di dalam sholat. Jadi mapala ekora taluplo gesok. Ya kupura ni tapangolo kupong Allah Ta'ala insya Allah kena tu barakat. Pak maka dia kokui guru restore ya kong kagagal restore kak dia nanya pun nih. Kan begitu. Ya kupura restore tahu coba yang kadita tas story ko tahu tananala tahu. Tidak kita miliki. Makanya barakah na takatan ini, kurangnya takatan itu, khatamkan di dalam sholat. Pertama kulala na sampajanya. Sampajah sunnah kita jadi di tengah malam itu bangun. Pakai 1 juz 1 rakaat. Ya kau si minggu napai tamak si minggu. Tak masalah. Tak 2 juz 1 malam. Kemudian, saya juga wasiatkan tirakat yang kedua, saya wasiatkan. Agar napigau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu salah satu keistimewaannya, setiap hari Jumat dia mensedekahkan burunya. Nah, ini anak-anakku saya kasih tahu. Ketika ditanya oleh muridnya, agak nasang Imam Syafi'i. Saya setiap hari Jumat mensedekahkan buruku. Jadi ya di anak-anakku, ya ku Juma'i loki mak Juma, angka di tak 5 sabu aja nanale tak tasumbangan. Guru Al-Quran kita. Iya guru tak guru tahfiz tak, atau pimpinan pondok yang ada di sini guru-guru tak. Asidak kaki na mo 5 sabun rupiah. Tapi tanya kangi pahalana untuk guru-guru tak. Agay di lolongan. Insya Allah barakaloh. Ketika Imam Syafi'i ditanya. Kenapa engkau bisa menghafal kitab-kitab para ulama. Kitab-kitab gurumu dengan mudah. Agak nasang. Setiap hari Jumat saya sedekahkan dan minta kepada Allah keberkahan ilmunya. Inarona awasa makadang katu ilmu barakah. Tanya ilmu akliyah. Iya. Jadi itu tidak dilihat tercatat. Dia tercatat secara lahiriah. Tapi itu tersembunyi sebenarnya. Ulama-ulama kita dulu itu sembunyikan.
Makanya pasangi setiap lakukan itu. Saya itu begitu Pak Bu. Ketika ada ulama yang saya senangi karena kepintarannya, kehebatannya, kadang-kala saya itu sedekahkan secara khusus. Jadi wasidakangi unia kami tomi pahalana untuk alena. Saya dapat ilmu itu membaca di salah satu kitab dan itu yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Makanya jadi itu barakatnya itu. Pemiki lolongang ipak disangana. Nanti kita bisa mendapatkan pengajaran dari orang itu ketika dia meninggal. Ini tuh nak guru Profesor Dr. Nasarudin Umar bukan ulama ketika belum ada gurunya orang meninggal. Ternyata jalur itulah yang dipakai para ulama dulu mensedekahkan ketika guru itu sudah meninggal, itu bisa mengambil ilmunya dengan pengajaran melalui mimpi. Makanya jangan heran ketika guru Kiai Abdul Rahman Amodali almarhum alam ghafurlah mengatakan, saya ngaji kitab selama 30 tahun dengan Imam Syafi'i. Padahal dia tidak ketemu. Tapi kenapa dia bisa belajar kitab di situ? Itu ada jalur khusus yang dia bisa tempuh. Ini makanya yang ilmu ini sekarang sudah mulai hilang. Karena kita selalu melihat secara logika. Makanya di pondok pesantren itu diajarkan ilmu ini. Magina mega tahu tolak ini. Di luar itu ada mengatakan itu mustahil, itu cerita. Tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Itu karena dia tidak paham. Kemudian anak-anakku jangan berani berfatwa. Kalau baru hafal Quran jangan berani berfatwa. Kenapa? Kita buka sejarah. Imam Bukhari, Imam Muslim. Periwayat hadis. Tapi dia tidak pernah berfatwa. Hafal Quran 30 juz juga tidak berani berfatwa. Magai karena dia bukan kapasitas sebagai mufti. Hanya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal yang berani berfatwa. Makanya Imam Muslim, periwayat hadis itu tidak ada mazhabnya. Dia pakai mazhab Syafi'i. Dia itu gak mazhab sendirinya. Padahal dia hafal, dia periwayat hadis. Kurang lebih 7.000 hadis dia riwayatkan. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan kurang lebih 8.000 hadis. Ketika dikumpulkan kedua ini, hadis ini itu lebih 100.000 hadis. Tapi dia tidak punya mazhab. Dia masih bermazhab Syafi'i. Karena kenapa? Mazhab itu menetapkan fatwa itu susah. Makanya itu ya ampai komacara maka dia itu gak pendapatku. Saya tidak punya pendapat. Selalu saya pakai pendapat ulama. Selalu ada yang mengatakan, kenapa tidak kembali kepada Al-Quran dan hadis? Kenapa kita tidak pakai hadis? Kenapa tidak pakai Al-Quran? Kenapa pakai pendapat ulama? Saya mengatakan saya paling aman, Pak. Kalau saya pakai pendapat ulama paling aman. Ya kita naik ke matuk ke Surimundri, maka mana koro pendapat, maka datang manta sapi. Alina maka dah. Selesai urusanku ya. Jadi jamaah nanti kalau ada yang saya kasih tahu, Pak, aku tenangi, ya kita naik ke malaikat, maka mana koro pendapatmu? Kenapa itu yang kau pakai? Maka Ustaz Yusuf, maka dah. Lawanung tani Ustaz Yusuf. Ya kong kay malaikat matuk taneka. Mana koro pendapatmu? Ya manta sapi, maka dah long tani manta sapi. Selesai. Makanya saya itu sama dengan pengantar kopi di warkop. Iya ko majai kopi, makamay kopi, aja na pangantara ita ceri, paki buana. Saya cuma mengantar, makanya kita ini ustaz. Saya ini ustaz, hanya menyampaikan ilmu yang kami dapat dari guru-guru kami. Dari kitab-kitab yang kami baca, dari situ yang kami sampaikan. Kami tidak berani. Ya nang kata maka menurut kami dalam hadis ini, oh orang hebat itu Pak. Tapi itu yang paling lambat masuk surga nanti. Makanya Pak, nak kada nurut ko jolo cinampai kita neko Pak, mana mekala ada iga pendapatmu. Ini yang jadi masalah. Makanya kita itu enak. Sama aja dengan camat. Ketika dia turun, narik kalau ke kampungnya bawa ke sambutan. Nah sambutan pula ke Pak Bupati. Ya kiparotes. Maka ada Pak Bupati. Mau parotes. Nah Pak Bupati paling ngain. Selesai. Sama aja dengan Kapolres. Ketika dia turun ada anak buahnya bawakan penyampaian Pak Kapolres. Kalau ada tanggung jawab, kembalikan ke Pak Kapolres. Saya juga begitu. Ketika ada masalah yang saya sampaikan sependapat ulama, kita naik ke matu. Magampang. Kita naik mantap sapi. Alina maka kan begitu. Kita tidak bertaklid buta. Kenapa? Tetap ada dalil. Nah, ini yang paling mudah Pak. Nanya mereka makokoy menurut saya. Itu bahaya. Agama ini ada yang punya. Allah, Rasulnya, dan para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu orang yang memiliki banyak pengetahuan. Namun maka pelakor tadi itu penyiasan ulama? Tidak. Makanya Al-Quran ini sebagai alat. Makanya anak-anakku, di dirimu ada Al-Quran yang kau bawa setiap saat, maka jaga dia. Lisanmu yang ketika engkau mengucapkan, maka dia gurut aja nih rumpake maka apa mau pakai mak beli. Oh itu penghafal Al-Quran itu susah Pak.
Dia coret jing itu pakai pelak kurang. Magai nasabak namun ya rotanai nonrui makaleja sitongan na barakato, tapi dia harus menjaganya. Tapi aja to nak makalasi. Dapat diri teh napa kada nyumbang paka nasabak angka kurang. Oke, kurang tuh bampak paka. Saya pernah ada teman saya itu dulu pakai pelak kurang makono. Magala pat diri ki ko pura ki dapat diri na meki baba na saya kumbak baka tuh kurang itu baba madosa ko tuh. Karena saya hafal Quran 30 juz saya bilang, "Cik itu wakalan." Makanya penghafal Al-Qur'an itu dimuliakan. Nanti anak-anak kita ketika turun di masyarakat, ia metoro pasangan ina. Jangan pernah mengejar materi dunia. Hanya kehidupan akhirat yang kita kejar. Saya tidak sepakat ketika orang mengatakan penghafal Al-Quran itu pasang ini jangan. Saya hanya ingin sampaikan. Upasa mona makada. Bekerjalah di masyarakat dengan penuh keikhlasan. Allah akan mencatatnya. Dan bumi ini tidak akan pernah buta. Dia tidak buta dan dia tidak tuli. Dia akan mencatat apa yang telah kita lakukan. Cuma kadang-kala orang itu nanti mengenang ketika dia wafat. Makanya sering kita menemukan lebih banyak bunga di kuburan daripada di rumah. Mati pitawin apa maka ada ucapan belasungkawa, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Padahal waktunya hidup dia apa aja caci. Mati pinapa perbelasungkawa tahu. Kadang-kala begitu. Coba kere, mite, mega tuh tahu Pak pejabat kita. Mati meninapa orang kemudian berumur mengatakan kita kehilangan. Padahal waktunya tuh dia apa aja caci. Coba begitu. Iya, enggak usah terlalu jauh. Guru-guru kita, kadang ipakere-kere waktu tatu, sisa nama mati, terima kasih banyak guru itu yang banyak, padahal waktu natu dia apa aja disip-sipi. Maka begitu. Maka janganlah mengharap pujian dari manusia, karena manusia begitu. Tapi itulah cara Allah mengangkat derajat kita. Makanya anak-anakku penghafal Al-Quran, mudah-mudahan terjaga keberkahan Al-Quran. Tapi yang paling banyak mendapatkan pahala, pasti pimpinan pondok. Karena gara-gara anak-anak kita, gara-gara beliau anak-anak kita bisa menghafal Al-Quran, pembina bisa ada di sini gara-gara beliau. Tapi kesakamai maka ada mega apalana pimpinannya, mega apalana guru, mega apalana anak maka pelak orang. Yang lebih banyak pahalanya adalah yang mewakafkan bangunan di tempat ini. Nah sebab tidak mungkin ada anak-anak belajar, tidak mungkin ada guru yang mengajar kalau tidak ada tempat yang dia tempati. Maka tasakamai di orang tua yang tidur di rumah, para donatur yang tidur di rumahnya, setiap malam itu masuk mengalir pahalanya, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena dia membangun pondok pesantren ini. Jadi saya kadang iri itu Pak. Makanya pondok yang saya bangun itu yang mulai rintis-rintis sedikit-sedikit, saya tidak mau kalau semua pewakaf yang tanggung. Saya tidak mau. Pasti saya harus punya andil. Maka kakak menyawa nama itu membatin rona napalin atau 5 lolong pahala ya degau lolong. Makanya saya wasiatkan bahwa jangan ajak tabatai di sumbanyok. Anggota dewan tadi kalau ada pagar dia mengatakan dia pernah suku palakna, alhamdulillah. Kalau mau menyumbang silakan. Dia tuh siaga Pak. Tarimpa isang mengi pesantren tas 10 tapi itu sak sampai tarimpa kang jaji ni palak. Nasiaga kan tahu. Iya, orang tua santri ketika datang aja tangka bawa Bu. Bawa ki namosi dimisak sampai setiap kita datang menjaga anak kita. Insya Allah barakalopo. Ya tukoi bolata nalamana tahu. Tapi yang kita titip di sini itu tidak akan pernah diambil. Dan itu hatta yaumil qiyamah. Nanti kamak pilih nona wedding. Paja malolongan. Dia apa aja tuh. Maka pondok pesantren itu luar biasa kumawak ke pagi. Aja tangga biasa. Maka dia kok boleh. Aja na tumabela. Beneta lagi nala tahu. Lakai lagi nala tahu. Ya kumakan. Saya sayang. Abdega. Ya kumati tak nala tahu. Tapi harta yang kita masukkan ke sini itu tidak pernah diambil. Makanya upasangi berwakaflah di pondok pesantren. Aja mau makan mega. Pasti ko bangun niyo ko pesantren ni. Bola na po nga lata ko tabangun ni. Ya ko tabangun ko insyaallah. Angka bolata ko surukan. Namo deta sampajang kato bolata. Namo deta sampajang. Mambana masjidan pi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Lay bangungang istana kilala na suruga. Namo deta sampajang. Yang penting masuk bangun ko pesantren ni. Angka bola na ko ro. De to mi na tama. Sabaraki angka bolata tapi dia tama ya komeki tama sepajangi. Makanya usahakan anak-anak kita yang mondok ajak tabasui, biarkan dia menyelesaikan pesantren ini. Ya kung ka masalah tahadapi ketemu dengan pembina pasti yang ke solusi itu. Aja nih di malah kesimpulan apa mereka tuh masalah ko pondok gara-gara anak-anak rewa malah porok salah maka dapat diri kak guruku masa ko ipat diri ko dia masalah. Napa makadani apalagi kung kagana na makadatat dengan ibaraku. Nasa weh pangamanan man ako to pesantren. Karena saya pernah alami.
Rewe anak nama lapor nasa tak dengan wajujuku, tak dengan lipaku, tak dengan saudaraku, maka dia indok na wih, pangamana mana aku tuh pesantren. Mana kana sangi pangamana sisa na to rewa Allah, angka konro gatung wajuju na taro na iriangi, buang na sasai na buang, ang kami kuryawa talama dia na runtui. Makanya mestinya itu pesantren Pak dibatasi, hanya 7 pasang pakaian tidak boleh lebih. Saya melakukan studi banding di beberapa pondok pesantren tahfiz di Jawa dan di beberapa di Kalimantan. Ternyata itu ada pesantren yang menerapkan itu. Tapi itu pasan na waju-waju. Telu pakai sampajang, 2 pakaian umum. Itu saja dia bawa. Nasabak ya ko megala dai, mega natala. Ya ko cek dek mi ya natala, dia nak baju-waju. Makanya saya bilang angkat tuh kanjana. Itu makanya di pondok pesantren ini mami itu mega memetu aturan. Maka anak-anakku jangan harap Anda hebat di pesantren. Aja tatajang eleta hebat. Karena kenapa? Anda di sini cuma dicas. Tapi masuk itu matuk napa mubak beraka. Saya berani bertaruh Pak Bu. Ya kongka anak toko rinki kandoci. Ya kota lupulo si bawah rinki talupulo. Nah pasu isaliwa masih sekolah. Pasti dia dapat 10 besar di luar. Komeki tes kita coba. Ya kongka anak kami nak bodoh ke pesantren. Ya pasu ni masih sekolah. Aku sekolah umum ya. Tapi ringgit tuh. Kenapa? Karena memang di pesantren itu dicas. Itu pada loboh. Itongkok mopi dia pernah tak buka barakan. Masuk itu matu, napa tak buka barakan. Makanya upasang ibu tak pesantren lalu anak. Namo talu tahun. Namo si tahun ni. Namo 50 ni. Yang penting pure nelek jak pesantren. Magai, ya ko pure tak pesantren anak tak. Natak ko guru agama. Namo mancegi parema ko masuk jamu tamasilang. Apa ya ko melo isadat ni sama sampajanya Pak. Pure nak guru baca na sampajang. Tapi ya ko dia nang kana sekolah agama. Na melo sadar, kendri melo loh. Memak guru masam pajak dia pernah pura mak guru ini. Makanya biarkan dia masuk pesantren. Tapat kami pesantrennya, namo si tahu mi, ya kau lari mi, dia nama gagah. Tapat kami pesantrennya, kau si minggu mina lari, dia nama gagah. Magai, angkat tapewa matu, maka dapuran yang pertama pesantren itu ngalian atau itu lari. Makiro, yo bukan dia angkat tapat kami, mapangewangi matu si banata, apalagi kau dia angkat tababai, labak memangi. Karena nasuruh kau masam pajak, karena nasuruh muka tapi dia nabak baka. Ya kok ke pesantren itu sudah masam pajak dia dah sampah jai bak baik. Makanya itu selengkap pengajaran di pondok. Tapi aja maka dari bak anak-anak tak maka daki ical dan anakku kemudian dibenci tidak. Itu dididik. Saya itu sering Pak memukul anak-anak dulu di pondok. Guru tadi metona kena bak anak-anak magala cemku guru tak kayak mabak baka. Magai pura upau maka dari ya kok anak-anak pura mui bak aja itu mabela orang tua yang dulu belajar di SD. Yang sekarang sudah masukkan anaknya. Waktu tadi masih sekolah dia loh. Dia dapat ada. Ya tu beli bahasa aja guru dia dapat aja. Setapak ko bitie ko. Itu guru dulu. Tapi magai. Barakak na bana guru maka itu mendatangkan keberkahan. Makanya upasangi. Ya kau bak anak tak. Ajak tamacay. Magai. Situngan na angka barakak aku tilalan. Makanya saya pernah diajarkan. Bahwa memukul anak itu membaca 2 surah. Yang pertama adalah Alam Nasrah. Kemudian yang kedua Inna Atayna Kal Kausar. Ia panibak anak nariku inna atayna kal kausar fasolli lirabbika inna sani akahwal abtar. Itu dipukul 3 kali dengan mengulang ayat itu 3 kali. Saya pernah diajarkan itu. Maka dia kung bakbamu makoro nanae ya komelo malanggar nengerang itu maka di baka dia sumakwapat dine. Selalu muncul itu. Nah, itu 2. Alam Nasrah dibaca tapi itu diulang. Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na alladzi anqadha wa rafa'na laka zikrak ulang 3 kali. Warafa'na laka zikrak, warafa'na laka zikrak. Ya biasa ya kami meto ajuku bu. Wakatan ni ropura dibaca. Ya kawala ni rojuku maka meto na manrasa di ijabah si kiri. Karena dia sudah tahu maka dia keroju na nakatan ni napabara tu matu. Kenapa? Karena kita sudah isi dengan doa dan insya Allah itu berkah. Cuma ini yang hilang. Tapi aja tempat diri tongang yang maka dia ada tidak. Ulama kita itu mengajarkan itu mesti itu ada. Jadi berkah. Tanya Pak Macai, ko si Jakai. Makanya sama dengan memarahi anak-anak. Aja na boleh lalang. Maka dia guruta, si jakana. Timuemi masulo saliwang. Aja noko ati masulo saliwang. Makanya Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram. Ketika dipukul oleh ibunya, age podangi. Adeko, loko mancaji maungko Masjidil Haram. Magi na macai indo na. Puray matala penne, matala andre, manasu unta. Natala inasabak natajang itamun na. Tapi Abdurrahman As-Sudais lain malah kasih natarima nang ikasih aro Andre na padahal kanita mo na isaliwang. Pura nata guguri mana kasih Andre na macay indo na sehingga dia pukul. Tapi nasuruh maka dade ko salay boleh. Loko mancay jimang ko Masjidil Haram.
Itu betul, dia menjadi imam di Masjidil Haram. Makanya kong kana tetap macai, babai tetap suruh lo pesantren. Lo ke pesantren kunci kiai, berasa gitu. Aja makan iya anak sih, anak deh kak. Deh tuh nggak tuh napa aja mak bokah. Sebab ini milau dong makan lele. Makanya ini yang saya wasiatkan, yang terakhir sebagai penutup, saya ingin sampaikan begini Pak. Maka dia mematuh ke pesantren ya talun rupa. Iya ko besi tapatama, wadi jaji mancaji ulawa masuk. Iya ko salah kata patama wadi itu tu jaji mancaji ulawa masuk. Mandari itu tu besi patama, mancaji besi taisa ngangi masuk. Madu berupa memet tu. Jadi yang ketua anak, aku masalah ita bawa kak bengkele ni. Iya ko oto na bengkele, iya ko pusu mi oto la yamplas mi tu nama kanja. Tapi iya ko kapo yo to la ipape memang patu na rewa. Jadi ya kau tahu anak-anak kepok tapatama na cia kiki galacci dia na cocok sabak dia na rewa pisa aku mi toli kape mater yo pokoknya anak gimpe tapatama ni tate na malampu ya makitu makanya anak-anak itu kadang ipatapatai aju cede igalacci kenapa sebenarnya cuma ini kalau HAM itu Pak pasti kita kena saya itu pondok pesantren memang tidak boleh harus dengan jalan ini tidak tapi saya mengatakan itu sangat berat. Mungkin ada guru yang bisa jalankan. Kalau saya pribadi tidak bisa. Pasti lo golecek kalau anakku nggak masalah. Tapi itu dengan doa. Bukan karena marah. Tapi karena kita doakan. Itu. Bahkan ada kiai di Jawa itu kusiruntu langsung maisur. Nasuruh mika lepak kaja lo kapak kiai langsung dilepak sih. Iya ada pesantren di Jawa itu nasiruntu murid atau pamilo lepak. Ada pukul dulu. Angkana profesor namelo mau pay lepak. Kenapa? Karena itu ada doanya kiainya. Iya. Jadi saya pernah dapat ilmu ada 3 itu hizib. Yang pertama melalui tongkat, yang kedua melalui tangan yang tamparan, tapi itu tamparan turun bukan ke samping, itu ditampar turun. Makanya itu kalau dilihat itu dia tampar turun begini. Kemudian yang ketiga ada juga saya dapat hizib itu dengan menyentuh kepala. Jadi maka dakak madu berupa tuh ke pesantren ya. Kong kanana idongi itu kamu tuh kutu simak nak kabeh, yaitu tak baca. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin dibaca 3 kali dengan 1 napas. Napa tawarrus sarak nana insyaallah ko nana beta paja ya tuh napa tada ngilimat tak dengan sambil menahan napas napa baca itu simak nak kabeh la ilaha illallahul malikul haqqul mubin diulang 3 kali dengan 1 napas kemudian iwarung sarak nana insyaallah ya ko nana beta paja ya tuh nama mbok na beta ya tuh dibacaan iya insyaallah barakah itu kalau kita bacakan saya dulu dapat itu dari guru tak bahwa ini yang dibacakan ketika anak nakal kung kanana cai podang ada kung kanana tabicu na tuli membangka tak kata ni ulun na iero tabaca dengan 1 napas cicami manyawa itahangin napas napai baca katalu napai warungang itu insyaallah berkah itu untuk anak-anak kita ya to siko pakai pelak korang saya sampaikan ya mubadiu ya muid itu meletakkan tangan kanan setiap selesai sholat fardu tapalenda 5 tahun tak aku syarat tak tekan begini baru baca ya mubadiu ya muid itu 11 kali supaya hafalannya kuat. Iya, malam peringerang. Itu kalau sudah sholat letakkan itu. Itu kita tinggal membaca ya mubadi'u ya mu'id 11 kali. Insyaallah supaya dikuatkan hafalannya dan tidak mudah lupa. Dia namagang kepana lupa. Ya kong kagagay cepat diingatkan ketika dia lalai. Saya kira ya nau pangulongan Bapak Ibu sekalian. Magi-magi napa barakai pong Allah Ta'ala. Saya sangat bersyukur bisa bersilaturahmi dengan seluruh jajaran pimpinan pondok pesantren yang sempat hadir dan terkhusus pondok pesantren Al-Wahid Papeh. Tilodongangi guru tak yang pemonrokoi pembinata tilodongangi anak-anak kita doakan. Irona upasangangi maka da usahakan tak kiri ngangi pati anak 41 kali setiap malam Jumat. Ya anak tata suruh sidakai guruna setiap hari Jumat insyaallah ajak tamasilam kebarakah. Tapi penutupnya takzim kepada orang tua, takzim kepada guru dan takzim kepada orang yang telah senantiasa mendoakan kita. Komiki lolonga barakah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.